Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih teman-teman dari Agotak dan teman-teman dari Paguron Gajah Putih, begitupun teman-teman media pers dan teman-teman yang lain. Selamat datang di DPP Ormas Agotak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan bangga Agotak mempersembahkan suatu program yang langka ya. Boleh dibilang langka karena ini salah satu program yang biasanya tidak digagas oleh Ormas, biasanya digagasnya oleh kepemudaan. Tapi kali ini Ormas Agotak dengan bangga mempersembahkan program sosialisasi pentingnya Ormas. Sosialisasi pentingnya Ormas, tapi Ormasnya kali ini bukan organisasi kemasyarakatan, tapi olahraga masyarakat. Alhamdulillah difasilitasi oge ku Dispora Kota Bandung. Jadi dalam kesempatan kali ini nanti ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan, memaparkan terkait pentingnya sosialisasi olahraga masyarakat. Alhamdulillah kebetulan sudah datang juga pada kesempatan kali ini perwakilan dari Dispora Kota Bandung yang kali ini diwakili oleh Dr. Rana Rudiana. Telah hadir pula Ketua PSSI Kota Bandung Bapak Haji Yoko Angga Surya, dan telah hadir juga Ketua Umum Ormas Agotak yang kita banggakan Bapak M. Alan Wildan Chandra. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, kita langsung ke pembukaan acara. Untuk pembukaan awal ada sebuah tampilan dari teman-teman, dari adik-adik kita di Paguron Gajah Putih. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih. Itu dari adik-adik kita Silvana Ajahra. Untuk penampilan yang kedua ada penampilan dari Alifa.
Oke, terima kasih. Barusan sudah kita saksikan bersama penampilan dari adik-adik kita dari Paguron Gajah Putih sektor Buah Batu ya. Sekali lagi aplaus untuk Paguron Buah Batu sektor Buah Batu. Paguron Gajah Putih sektor Buah Batu. Untuk selanjutnya ada sambutan dari tuan rumah sekaligus penggagas acara kegiatan kali ini, yaitu dari Ketua Umum Ormas Agotak Bapak M. Alan Wildan Chandra. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, Kang Ketua, apunten. Yang kami hormati perwakilan dari Dispora Kota Bandung, Bapak Dr. Agus Rudiana, Wilujeng Sumping, Kang. Yang kami hormati dan kami cintai, juga kami banggakan Ketua PSSI Kota Bandung yang juga Dewan Penasehat dari DPP Ormas Agotak, Bapak Haji Yoko Angga Surya. Wilujeng Pak Haji. Kemudian para tamu undangan, rekan-rekan dari Paguron Gajah Putih, Wilujeng Sumping, akang-akang, kesepuhan sadaya, adik-adik yang tadi sudah perform, kemudian perwakilan kepengurusan anggota dari Ormas Agotak, DPD Kota Bandung, Kabupaten Bandung, beberapa perwakilan unsur pimpinan di tingkat kecamatan. Selamat datang Wilujeng Sumping. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang sudah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Ormas Agotak juga dengan Gajah Putih untuk terselenggaranya kegiatan hari ini, di mana mungkin hari ini hanya akan ada sedikit pemaparan mungkin dari narasumber. Ada beberapa narasumber di sini, mungkin nanti ada dari Pak Haji atau nanti diwakili kemudian oleh Bapak Dr. Agus Rudiana terkait memang pentingnya olahraga masyarakat gitu. Jadi acara agenda hari ini tidak akan panjang, mungkin hanya 1-2 jam saja, di mana memang pentingnya sekali olahraga dalam tatanan organisasi kita di Ormas Agotak, terutama kalau memang masuk kita ke tatanan mungkin di Gajah Putih sudah terbiasa olahraga dengan tadi seni-seni yang ditampilkan oleh adik-adik kita. Nah, ini juga akan disosialisasikan kepada rekan-rekan Ormas Agotak di mana mewakili masyarakat, ya mewakili masyarakat. Janten Pak Rudiana sareng Pak Haji Yoko ari di Agotak mah seueur olahraga, ngan olahragana bari eueut calik gitu. Jadi ini juga akan disosialisasikan pentingnya olahraga nyata, ya gerak tubuh, tapi mungkin secara konseptual, prakteknya seperti apa, mungkin nanti dampak dan fungsinya seperti apa. Abdi pun memang kurang begitu memahami. Wilujeng aya Teh Rina, Ketua 5 di DPP Ormas PBC. Wilujeng Teh. Kemudian yang dapat kami sampaikan lagi ada beberapa agenda juga ini tadi mungkin masuk ke tatanan olahraga, bahwa Ketua Umum Agotak dipercaya oleh Ketua PSSI Kota Bandung untuk membantu menjadi Ketua Pelaksana di U13 Piala Persib. Nah, jadi kita sudah melakukan sinergitas, tidak hanya secara internal keorganisasian, tapi kita organisasi masyarakat harus berani tampil, harus bisa membuka jaringan, harus bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan pemerintah. Di momen ini mungkin dengan Dispora Kota Bandung, dengan federasi salah satu cabur terbesar di dunia yaitu PSSI, ya sepak bola. Gitu. Jadi kita itu sebagai ormas harus bisa memposisikan diri ya dalam kehidupan bermasyarakat, ya dalam konteks apapun selama itu positif. Jadi mari kita bersama-sama untuk seluruh kader dan jajaran Ormas Agotak terutama itu untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada semua pihak bahwa ormas itu harus dicintai oleh semua elemen. Ormas itu harus bersinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat dan dengan seluruh lapisan yang ada. Gitu. Jadi tidak lagi kita harus buang stigma-stigma negatif bahwa ormas itu adalah sampah masyarakat. Kurang lebih begitu, setuju ya rekan-rekan? Jadi ada perubahan-perubahan paradigma dengan adanya sekarang kegiatan seperti ini, sosialisasi bentuknya olahraga, pentingnya kesehatan tubuh. Ini adalah momen-momen penting ya kepada para kader terutama yang ada di Agotak, bahwa harus kita ciptakan kader-kader dan para pimpinan sedini mungkin. Mungkin bisa tadi kita lihat ada mensana in corpore sano kan gitu ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang kuat. Nah, ini memang harus kita mulai budayakan budaya-budaya positif seperti itu. Mungkin sambutan abdi sebentawis cekap Pak Moderator, silakan dilanjutkan kepada agenda berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah hadir, baik dari internal Ormas Agotak dan juga dari jajaran Paguron Gajah Putih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Ormas Agotak Bapak M. Alan Wildan Chandra atas sambutannya. Sekali lagi beliau menekankan pentingnya olahraga ya, sesuai dengan tema kali ini. Jadi Agotak mah beda jeung ormas lain lah. Jadi paradigmana lebih banyak mensupportkan olahraga karena sudah teruji Agotak itu sudah beberapa kali dipercaya oleh pemerintah baik pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan atau menggelar festival atau acara-acara olahraga khususnya mungkin di bidang sepak bola. Mungkin ke depan Ketua Umum juga sedang mewacanakan akan menggarap atau mengagendakan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya, mungkin yang adu kaleci atau apalah, yang penting mah kita harus olahraga pokoknya ngomong gitu sesuai dengan tema kali ini. Jadi teman-teman siap untuk olahraga? Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, kali ini kita langsung masuk ke tema acara, di mana sosialisasi pentingnya olahraga untuk masyarakat ini. Kebetulan juga di sini sudah siap juga perwakilan dari Dispora Kota Bandung, ada Dr. Ana Rudiana. Sudah siap juga Ketua PSSI Kota Bandung, Bapak Haji Yoko. Mungkin tanpa panjang lebar kita langsung ke tema acara terkait sosialisasi pentingnya olahraga masyarakat. Dimulai dari mungkin dari perwakilan dari Dispora Kota Bandung, dari Dr. Ana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili sedikit sebagai Sekdispora, mohon maaf yang sebesar-besarnya sedang ada agenda dengan inspektorat, sehingga beliau mewakilkan saya untuk memberikan sedikit sambutan Dispora. Yang saya hormati Kang Alan, Ketua Umum Agotak. Yang saya hormati juga Kang Yoko, Ketua PSSI, dan para hadirin sekalian yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin memberikan kabar yang baik terhadap rekan-rekan semua bahwa kehadiran daripada pemerintah sampai saat ini akan terasa di masyarakat, yang memang pada dahulu memang kadangkala masyarakat itu berpikir mana sih pemerintah itu, kan seperti itu. Jadi kadangkala tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Umum, ormas itu bisa dibilang sampah dan yang lain-lain. Nah, sekarang saatnya bahwa pemerintah berjalan secara sinergik dengan masyarakat, dengan para pengusaha dan yang lain-lainnya dengan tema kolaborasi seperti itu. Nah, di sini pemerintah hadir lewat Dispora dengan programnya pembinaan olahraga masyarakat. Nah, di dalam olahraga masyarakat di sini memang di Kota Bandung ini yang jumlah penduduknya hampir 2.600.000 atau 2.700.000 ini memang baru 36% yang senang berolahraga, kan seperti itu. Berarti hanya sepersekian persen. Nah, dengan adanya acara seperti ini dan terjalinnya kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan, pebisnis dan yang lain-lainnya, ini respek yang bagus atau respon yang bagus terhadap kegiatan olahraga di sini, sehingga memang kewajiban pemerintah itu untuk hadir di masyarakat itu bisa terpenuhi. Karena di era good governance ini memang tidak bisa pemerintah itu berjalan secara sendiri-sendiri. Kita harus ada 3 unsur dari masyarakat, dari pebisnis dan dari pihak pemerintah harus bergandengan tangan kita bicara. Nah, di sini juga perlu diketahui bersama bagaimana cara mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu tidak mungkin Dispora langsung turun ke lapangan. Di sini ada yang namanya kolaborasi pentahelik. Nah, kolaborasi pentahelik ini ya terlibatnya berbagai stakeholder yang ada di Kota Bandung ini, semua berjalan bergandengan. Ada yang namanya pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai regulator dan kontroler. Apa itu regulator? Yang mengeluarkan satu kebijakan. Nah, kebijakan sudah dikeluarkan di sini dalam era pembinaan keolahragaan seperti itu. Terus kontrol. Nah, bentuk kontrolnya seperti apa?
Nah biasanya kan kalau pada zaman-zaman yang dahulu itu biasanya kalau ada program dan yang lainnya itu tucing gitu kan, dibentuk lantas cicing sudah selesai, yang penting terserap anggaran seperti itu. Nah sekarang lain, di era good governance, di era kolaborasi governance, ini penting karena peran masyarakat yang diwakili oleh ormas dan yang lain-lainnya ini perannya sebagai akselerator. Jadi partisipasi masyarakat ini memang ditunggu oleh pemerintah, karena di dalam partisipasi masyarakat itu ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. 1, ada yang namanya voice, terus 2 ada akses, dan ketiga ada kontrol. Apa itu voice? Voice itu aspirasi. Bagaimana ormas itu memberikan aspirasi kepada pemerintah agar pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Terus kedua, akses. Nah, harus membuka akses yang terbuka aja lebar. Jadi tidak lagi birokrat seperti zaman yang dahulu. Jadi kita kadang-kala mau ke dinas atau ke pemerintah itu seperti pengemis dan yang lain-lainnya. Nah sekarang sudah terbuka era transparansi seperti itu. Terus ketiga, kontrol. Nah ormas ini sebagai kontrol daripada pemerintah. Jadi jangan sampai nanti apa yang dilakukan atau program pemerintah ini hanya berjalan ya seperti itu saja. Nah inilah gunanya ormas itu sebagai kontrol daripada pemerintah agar programnya itu berjalan dengan baik. Nah sehingga Dispora menggandeng para pemuda, olahragawan dan lain-lainnya ormas itu untuk berkolaborasi dengan kami di Dispora itu sendiri. Terus kedua ada yang namanya pebisnis. Nah pebisnis itu juga pas pihak swasta harus dilibatkan karena dia berperan sebagai enabler, punya nilai tambah. Jadi jangan sampai swasta atau pebisnis di Kota Bandung ini hanya mencari rezekinya saja, mencari keuntungan saja di Kota Bandung ini, tetapi harus ada nilai tambah untuk warga Kota Bandung ini. Berhubungan dengan programnya Gedor sekarang, pembinaan olahraga. Nah pebisnis harus langsung ke lapangan, bagaimana memberikan nilai tambah dengan CSR-nya dan lain-lainnya agar tepat sasaran. Nah disinilah gunanya ormas untuk mengontrol itu semua, sehingga dana-dana atau enabler yang tadi nilai tambah itu terserap dan memang tidak salah sasaran. Terus yang ketiganya ada peran akademisi. Nah akademisi ini sebagai konseptor. Jadi tidak lagi pemerintah, ormas dan yang lain-lainnya itu berpikir secara sendiri-sendiri, tetapi harus dikonsep oleh seorang akademisi. Karena regulasi harus dikeluarkan itu harus ada yang namanya kajian akademisnya, kan seperti itu. Nah di Kota Bandung kebetulan kan perguruan tinggi itu banyak sekali. Bahkan di daerah-daerah lain sampai masuk ke Kota Bandung itu pada mau sekolah kan seperti itu. Nah apa salahnya kita manfaatkan akademisi itu di dalam kolaborasi ini sendiri. Jadi swasta itu berperan sebagai konseptor. Ada yang namanya akselerator. Bapak-bapak yang ada di sini, yang penyelenggara di sini sebagai ormas. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Umum, kita sebagai media. Nah disinilah ormas itu yang memang berperan di dalam kolaborasi pentahelik itu berperan sebagai akselerator, penyambung antara masyarakat dengan pemerintahnya. Karena bohong, Dispora bisa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga tanpa adanya penyambung atau akselerator itu sendiri. Nah disinilah peran bapak-bapak ditunggu oleh pemerintah yang layaknya sebagai akselerator. Jadi bukan lagi tadi ormas sebagai pengemis, ormas sebagai pencari tender dan yang lain-lainnya, tetapi berperan sebagai akselerator yang berpartisipasi di dalam kehidupan atau pemerintahan itu tadi voice, access, dan kontrol. Sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan di Kota Bandung. Nah yang terakhir yang memang di dalam kolaborasi pentahelik ini yang kadang-kala diabaikan itu yang tadi media. Nah media ini perlu sekali digandeng oleh ibu bapak sekalian, karena tanpa adanya media ya sulit mengadakan program-program yang signifikan. Seperti tadi saya pernah berbisik kepada Ketua Umum, sebenarnya di kita ini olahragawannya banyak dan jago-jago, tapi karena tidak terekspos sehingga ya tidak ada di Kota Bandung ini. Nah di sini perlunya pemerintah bekerja sama dengan media, masyarakat, akselerator bekerja sama dengan media, pebisnis bekerja sama dengan media. Itulah yang dimaksud dengan kolaborasi pentahelik sesuai dengan anjuran daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi segala sesuatu itu harus berjalan secara sinergik antara pemerintah, swasta, akademis,
akselerator atau masyarakat dan media. Nah, bagaimana sih bentuk kolaborasinya itu sendiri, kan seperti itu. Nah, bentuk kolaborasinya itu ada 3 prinsip. 1, principal engagement. 2, self motivation. Dan ketiga, kapasitas for joint action. Apa sih principal engagement itu sendiri? Nah, principal engagement itu yang tadi 5 stakeholder itu bagaimana harus punya prinsip yang sama dahulu. Jadi jangan sampai nanti ormasnya jalan ke sana, pemerintahnya jalan ke sana, yang lain ke sana. Jadi harus punya prinsip dulu bersama bahwa ini adalah kepentingan untuk masyarakat. Terus kedua, self motivation, saling berbagi motivasi, saling memberikan kepercayaan. Tentunya kepercayaan dalam hal apapun, termasuk financial management, termasuk anggaran yang dipunyai oleh pemerintah itu harus tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti ada anggaran itu ya disembunyikan sendiri. Nah, harus terbuka di era globalisasi atau digital sekarang ini, seperti itu. Terus yang ketiga ada yang namanya kapasitas for joint action. Nah, hari ini melakukan tindakan bersama antara pemerintah, ormas, masyarakat dan pemangku kepentingan olahraga bekerja sama bareng-bareng, turun sadayana, seperti itu. Karena tanpa ada kontrol masyarakat ya program ini tidak akan berjalan, hanya stop sampai di sosialisasi. Padahal sosialisasi ini harus masuk ke dalam arah tindakan, kan seperti itu. Jadi bukan hanya saya memberikan sosialisasi ini ada pembinaan olahraga masyarakat, tidak seperti itu. Tapi harus ditindaklanjuti. Tapi tentunya ditindaklanjuti itu dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Bagaimana nanti mengajukan lagi program kepada Dispora untuk menindaklanjuti program pembinaan ini sendiri. Karena tidak mungkin pemerintah langsung memberikan program, tidak. Tapi inisiatif daripada ibu bapak sekalian yang harus ke pemerintah. Karena tadi sebagai akselerator di sana. Karena ada tiga kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dijalankan berhubungan dengan ekososbud dan politik, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ada yang namanya to respect, ada yang namanya to protect, dan ada yang namanya to fulfill. To respect, pemerintah harus menghargai semua hak-hak yang ada di dalam masyarakat, termasuk salah satunya ormas anggota. Terus kedua, melindungi. Bagaimana pemerintah harus melindungi organisasi itu sendiri, masyarakat itu sendiri, dengan semua hak-hak yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga juga, pemerintah harus menghargai, melindungi, dan memberikan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya hal yang seperti ini. Apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu tedunan gitu, tah inti nama musuh bahasa Sunda nama. Jadi tong diantep ya masyarakat gogorowokan teh, karena masyarakat punya hak dan pemerintah berkewajiban memberikan hak daripada masyarakat itu sendiri. Ada 3 kewajiban dari masyarakat tadi: to respect, to protect, dan to fulfill. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kolaborasi yang dijalin ini bukan tidak ada hambatan, tapi hambatannya sangat besar. Hambatan di dalam kolaborasi itu ada 3 juga. 1, hambatan institusi. 2, hambatan budaya. 3, hambatan politik. Hambatan institusi, karena kebiasaan kita di birokrasi itu harus step by step, harus ada perintah, sehingga kadangkala segala program teh nunggu perintah atasan. Nah, di dalam Korabli tidak boleh ada seperti itu. Jadi harus dijalankan dengan baik yang tadi, prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas project action. Jadi tidak ada batasan. Terus yang kedua, faktor budaya. Nah, budaya kan biasanya di orang masuk kayak sumun dawuh teh apanya? Orang timur mah biasa kewe ngatasan juragan. Nah, tidak seperti itu sekarang ini. Jadi silakan tampil ibu bapak semua dengan ormasnya masing-masing, dengan perannya sebagai akselerator. Dan yang ketiga ada yang namanya politik. Nah, politik ini berpengaruh masuk ke dalam segala arah. Sekarang program Dispora ada yang namanya program GEDOR, Gerakan Pemuda dan Olahraga, termasuk pembinaan olahraga masyarakat ini. Nah, layaknya ini harus dilanjutkan terus.
Tapi karena kepentingan politik kadang-kala kepala dinasnya diganti karena tidak disenangi oleh pemenang atau yang lain-lainnya, diganti, programnya selesai. Nah itu tidak boleh. Jadi kebijakan itu harus dipupuk terus dan harus berjalan terus, program itu harus berjalan siapapun pemimpinnya, karena ini program yang baik di dalam kolaborasi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti bisa kita diskusi dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih perwakilan dari Dispora Kota Bandung Bapak Dr. Dana Rudiana SOS MSI atas paparannya terkait program-program yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui Dispora. Ada program gedor, nanti boleh teman-teman didiskusikan terkait program tersebut. Untuk selanjutnya nanti ada pemaparan dari Ketua PSSI Kota Bandung diwakili sama Exco sekaligus Ketua Umum Ormas Anggota. Gini. Sebetulnya untuk kepada kesempatan kali ini seharusnya ada Ketua KNPI Kota Bandung, cuman yang bersangkutan berhalangan hadir. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang kita lanjut ke pemaparan dari Exco PSSI Kota Bandung mewakili Ketua PSSI Kota Bandung sekaligus Ketua Umum Ormas Anggota Bapak M. Alan Wildan Chandra. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Sabari cari guys, sepados nyantainya. Kalau resan dari Ketua PSSI sarang Agotak masa paket kan gitunya Ketua dari Ketua PSSI Bapak Haji Yoko abdi oge ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi esko di Komisi Tetap Sepak Bola itu Ketua di PSSI Kota Bandung. Nah mungkin bukan berupa sambutan tapi mungkin berupa sedikit informasi saja. Izin Bapak Haji Yoko bahwa PSSI Kota Bandung dan PSSI Provinsi Jawa Barat itu adalah mitra utama kami di BBC dan juga di Agonta. Kita sudah bersinergi kurang lebih 15 tahun dengan keberadaan ormas di wilayah sarana olahraga. Gitu Ketua. Ada ormas BBC di sini mungkin DPC Lengkong. Kebetulan juga ormas BBC DPD Kota Bandung pun sekarang berkantor di sini juga bersatu. Kemudian ada DPP Ormas Anggota. Nah ini adalah peran penting ya dari PSSI, terutama di sini Ketua PSSI dan seluruh jajarannya yang memberikan kepercayaan, memberikan fasilitas kepada kita ya masyarakat yang memang masih belum mendapatkan kepercayaan dari publik untuk mendapatkan sebuah tempat saja sekretariat untuk berorganisasi itu hal yang sangat sulit untuk organisasi sosial masyarakat. Kebanyakan mungkin rekan-rekan kita itu masih menggunakan tanah-tanah sengketa ya untuk menjadi tempat berkumpul gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sejak tahun 2010 pemerintah lepat Ketua Bapak Haji Yoko beserta seluruh jajaran pimpinan di PSSI Jawa Barat pada saat itu memberikan tempat ya kepada DPP Agotak dan mungkin lebih dulu kepada Ormas BBC DPC Lengkong kurang lebih di tahun 2007 pemerintah lepat. Jadi kita sudah bersinergi sejak lama. Nah gitu. Sekarang kalau kita kaitkan apa saja sekarang apa kolaborasi yang tadi Bapak Rudiana sampaikan, pemerintah dengan federasi, dengan cabur dan juga dengan organisasi sosial masyarakat yang mewakili masyarakat. Bukan hanya tempat berdomisili. Ya, kita sudah beberapa kali Pak Rudi menggelar Ormas Agotak beberapa kali menggelar event. Pada tahun 2018 kita menggelar Agotak Football Festival. Pada saat itu bertempat di Stadion Siliwangi, bekerja sama dengan PSSI Jawa Barat. Pada saat itu kita menggelar 10 kota se-Indonesia yang bertempat di Kota Bandung, final nasionalnya di Stadion Siliwangi. Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2019 sebelum pandemi ya, sebelum pandemi pada saat itu Bapak Haji Yoko pun sudah menjadi penasehat di DPP Agotak. Kita ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi operator penyelenggara Liga Sepak Bola Putri usia 17 tahun tingkat nasional. Kita gelar di 34 provinsi, pemenangnya kita final nasional di Kota Bandung. Pada saat itu menggunakan ada sekitar 5 lapang dari
lapangan Stadion Siliwangi, 2 di Cimahi, Armed, kemudian Arcamani, kemudian PPI. Gitu. Itu menggunakan anggaran yang cukup besar, kurang lebih 1,5 miliar pada saat itu untuk penyelenggaraan Liga Sepak Bola Putri. Kemudian setelah itu di tahun 2019 juga kita ditunjuk kembali oleh Kemenpora untuk menggelar Kemenpora International Match U16 Putra, di mana kita mengundang 10 negara di ASEAN, tapi dihadiri oleh beberapa negara saja, Indonesia, Malaysia, Federasi Malaysia, Filipina, Thailand, itu yang hadir itu. Ada beberapa yang tidak tidak mengirimkan timnya. Jadi kita itu sudah terbiasa berkolaborasi terutama dengan PSSI yang selalu memang diwadahi oleh Bapak Haji Joko. Ini bukti nyata bahwa PSSI peduli. Ya, ini Abi bicaranya sebagai PSSI, izin betul bahwa kami itu di PSSI sangat peduli ya dengan olahraga masyarakat yang tadi Bapak Rudiana sampaikan di cabur olahraga sepak bola ini. Gitu, karena memang sepak bola adalah olahraga terbesar ya di dunia gitu, dan dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi PSSI dengan organisasi baik BBC yang ada di kewilayahan, kemudian dengan Agotak menggelar beberapa event-event penting, di mana bahwa Agotak pun tidak bisa menggelar event ini sendirian karena perlu izin, rekomendasi. Kami pun mendapat izin dari Dispora, pada saat itu mendapatkan bantuan dari pemerintah kota, pada saat masih ada almarhum Mang Oded, pada saat itu kita diberikan bantuan, dikolaborasikan juga dengan Dismutpar pada saat itu. Jadi kita sinergi dari pemerintah tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi, kota, kabupaten. Nah, disinilah sekarang pentingnya bahwa kita berkolaborasi, bahwa PSSI selalu memberikan support, kesempatan kepada siapapun, tidak hanya kepada Ormas Agotak sebetulnya, untuk bekerja sama. Kenapa? Karena dalam sisi pertandingan kita tidak bisa menggelar tanpa adanya izin dan rekomendasi dari Federasi Sepak Bola itu sendiri. Jadi kita bisa menggelar, izinnya itu harus dari PSSI. Kita harus menggunakan perangkat pertandingan yang dimiliki oleh PSSI, yaitu ada Matchcom, pengawas pertandingan, juga ada tim wasit. Jadi kolaborasi ini sudah berjalan sangat panjang. Disampaikan tadi dari Pak Rudiana juga, nanti harus bukan hanya sebagai pelaku, fasilitator dan lain sebagainya, tapi akan ada agenda-agenda terusan. Tidak hanya di bidang sepak bola saja, tapi kami pastikan dari Federasi, PSSI Kota Bandung terutama, yang memang dihadiri oleh ketua langsung, bahwa kita akan coba menggelar nanti ke depan ada pertandingan kompetisi di tingkat Kota Bandung, kolaborasi antara PSSI Kota Bandung dengan Agotak ataupun nanti dengan Ormas BBC. Kapayuna mangga misalkan nanti dengan Gajah Putih kita bisa berkolaborasi kan dari federasi. Jadi tidak menutup kemungkinan, walaupun main bisnya mungkin berbeda Pak Rudi, bahwa ini misalkan di bidang olahraganya silat, tapi tidak memuput kemungkinan Gajah Putih bisa menggelar kompetisi ya, turnamen Gajah Putih sepak bola sekota Bandung, itu sangat bisa. Nah, jadi mumpung ya ketua, hari ini ada Pak Haji Joko Angga Surya di tengah kita semua, kita bisa nanti berkolaborasi, berdiskusi ya kumaha sih caranya menggelar, karena ini kita akan bicara hal-hal teknis. Nah, jadi ada transfer knowledge yang tadi disampaikan oleh Pak Rudiana, bahwa dari pemerintah bersinergi dengan federasi, dengan ormas masuk ke masyarakat. Jadi transfer knowledge itu juga harus kita pahami bagaimana caranya kita menggelar sebuah event. Kalau Agotak, kalau saya pikir sudah beberapa tahun ada perubahan fungsi Pak Rudi, Ketua. Bukan hanya sebagai organisasi sosial masyarakat, sebagai controlling semua policy dan kebijakan pemerintah, tapi sudah bisa sekarang bahwa Ormas Agotak itu menjadi operator, pergeseran ke arah event organizer. Gitu sekarang, dimana benefitnya tidak hanya dirasakan oleh internal di organisasi Agotak dan di BBC saja, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Ya, dengan tadi beberapa event international match, kita di Agotak kita punya 34 DPW ya, dari Aceh sampai Papua Barat. Kita gelar tuh seluruh provinsi, main final di Bandung. Diberikan lagi kemarin masuk ke tingkat Asia Tenggara. Kita mengundang ke federasi-federasi masing-masing negara. Itu tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya edukasi. Dan disinilah
peran PSSI sangat membantu mendewasakan kami di Ormas Agotak untuk menjadi organisasi yang mapan dalam penyelenggaraan sepak bola. Mungkin seperti itu Ketua yang bisa disampaikan perwakilan dari PSSI Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Exco PSSI sekaligus Ketua Umum Ormas Agotak Bapak M. Alan Wildan Chandra. Karena materi sosialisasi sudah dipaparkan, mungkin tadi teman-teman juga sudah banyak mendengar apa yang disampaikan terkait sosialisasi pentingnya olahraga masyarakat. Untuk tahap selanjutnya kita adakan diskusi ya. Jadi untuk teman-teman ada yang mau dipertanyakan terkait olahraga masyarakat, silakan dipertanyakan, nanti mungkin oleh para narasumber ikut dijawab. Jadi silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pentingnya olahraga di masyarakat. Kang Baby, silakan kita masuk ke sesi diskusi. Jadi tadi nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh para narasumber terkait pentingnya olahraga masyarakat, bukan terkait zonasi PPDB ya. Jadi sekarang terkait olahraga masyarakat ya. Walaupun di rumahnya lagi pada mumet nih. Silakan teman-teman. Ini ada sekretaris kabupaten Kang Agus, silakan ada yang mau dipertanyakan terkait. Suka main bola ya, olahraga? Jadi nanti sesuai apa yang tadi dipaparkan oleh Ketua Umum, Insya Allah Agotak akan berkolaborasi dengan PSSI, akan menggelar sebuah agenda acara olahraga ya, apakah itu bentuknya turnamen sepak bola atau turnamen pencaksilat atau apapun itu, mudah-mudahanlah segera terrealisasi. Ada yang dipertanyakan atau ada yang disampaikan terkait olahraga masyarakat? Atau kalau tidak kita langsung ke ini diskusi kita open discussion saja. Jadi silahkan yang memang ingin ada pertanyaan, ingin ada masukan baik nanti kepada Dispora, kepada PSSI, juga kepada Agotak, silahkan langsung saja. Kalau saya bisa saya dulu ya, Pak Moderator. Kelasan moderatornya ya Kang Dani. Kang Dani juga ini kebetulan Ketua PD Agotak Kabupaten Bandung. Ya, ini juga dulu salah satu kader yang memang digodok sejak awal untuk masuk di event pembinaan sepak bola. Jadi dulu Abi tuh di mentoran, Pak Rudi di mentoran ku Pak Haji Yoko. Bagaimana dulu kita pertama di tahun 2011, 2012 kita bicara tentang FIFA Grassroots. Pada saat kompetisi untuk anak-anak usia dini ini belum sesemarak hari ini, Pak Haji Yoko dengan jajarannya dulu itu sudah menjalankan event-event pembinaan di usia dini yang dimana sekarang booming gitu. Banyak mencetak pemain-pemain hebat, tim Persib dan tim nasional ya Pak Haji ya. Salah satunya mungkin ada Beckham Putra, kemudian ada Zola, kemudian Putra Ketua juga ada Aldi di Persikabo ya Mas ya, di Persikabo gitu. Jadi sudah sejak lama hal ini berjalan. Kemudian saya punya pertanyaan mungkin kepada Pak Rudiana. Kepada Pak Rudiana. Memungkinkan tidak Kang pada saat kondisi politik nih sekarang sudah kita akan menyongsong 2024, kita bisa menggelar event kolaborasi antara 3 pemangku kebijakan. Contoh misalkan ini dari Pemkot Kota Bandung melalui Dinasnya Dispora dengan Federasi PSSI Kota Bandung, di mana nanti karena Abi tidak bisa hanya bicara Ormas Agotak, sekarang pun Abi kan ada di Ormas BBC ya, jadi bisa tidak nanti Ormas Agotak atau Abi Buah Batu Korps mungkin dengan rekan-rekan di Gajah Putih menggelar event itu tidak hanya sepak bola, tapi diselenggarakan mungkin menjelang 2024 masuk ke pesta pemilu. Nah, apakah nanti ada dampak secara dampak terhadap masyarakat, terhadap pemerintah itu sendiri? Karena kenapa? Sekarang itu banyak dimanfaatkan ormas, event, kegiatan itu untuk kepentingan politik. Nah, mungkin gitu Kang Rudiana, mungkin sedikit ada arahan pencerahan agar tidak kita masuk ke ranah-ranah politik praktis. Walaupun memang faktanya memang di internal juga kita memang banyak sekali Ketua ya, banyak sekali memang rekan-rekan yang memang berkontestasi, ada kepentingan politik. Tapi bagaimana sih caranya untuk fit ya, untuk fit
betul-betul kita bisa masuk menyelaraskan program pemerintah Kota Bandung melalui Dispora dengan sebuah event di tahun politik, kurang lebih gitu. Terima kasih. Waduh, berat pertanyaannya ya, karena di politik mah salah nggak jawab silat. Tapi seharusnya begini, seharusnya program segala sesuatu itu tidak boleh terhambat oleh tahunnya politik, kan seperti itu. Tapi ya memang kadangkala dampak daripada politik itu sangat besar sekali, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam kolaborasi salah satunya penghambatnya itu adalah faktor politik, kan seperti itu. Tetapi yang perlu memang diketahui peran pemerintah nih di dalam memimpin rakyatnya itu ada 3 peran: sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai motivator. Nah, ketiga peran pemerintah ini juga harus berjalan sebetulnya. Fasilitator, nah kalau ada kegiatan seperti itu ya pemerintah harus memfasilitasi semua. Tidak boleh ada alasan tahunnya politik, nah, seperti itu. Ya kita sudah terbuka lah, sudah tahu apapun alasannya pasti itu akan ditumpangi oleh politik, dan itu pasti bernuansa dan bermuatan politik. Tetapi itu hal yang sangat wajar karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi silakan saya jalankan, tapi tentunya dengan trik tertentu yang tadi di dalam kolaborasi ada yang namanya principal agreement, satu prinsip yang sama, bahwa ini adalah kepentingan untuk masyarakat, bukan kepentingan untuk ormas, tapi kepentingan untuk masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena kewajiban pemerintah tadi ada yang namanya to fulfill. Jadi memberikan kebutuhan masyarakat itu. Jadi tidak boleh ada alasan politik dan yang lain-lainnya. Terus kedua fasilitator, terus kedua juga mediator, penyambung. Jadi kalau nanti ormas itu susah nih berhubungan dengan masyarakatnya atau dengan yang lainnya, walaupun mereka ini sebagai stakeholder di lapangan, nah pemerintah ini harus menjadi memediasi. Nah, kalau seandainya nanti ada larangan dan yang lain-lainnya, nah Dispora yang harus berdiri tegak memperjuangkan. Buat apa ada kolaborasi kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan? Karena pemerintah mempunyai peran, fungsi, dan kewajiban. Kewajibannya tadi 3 ya, kewajibannya itu ada to protect, to respect, to fulfill. Perannya juga ada 3: fasilitator, mediator, dan motivator. Fungsinya juga ada 2: sebagai regulator dan controller yang mengeluarkan kebijakan. Kalau perlu kolaborasi yang dilakukan itu dikeluarkan satu kebijakan. Karena apa? Karena kementerian menginstruksikan kepada daerah-daerahnya harus berkolaborasi menjalankan. Era good governance ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tata laksana pemerintahan yang baik itu harus melibatkan 3 unsur tadi, unsur swasta dan unsur masyarakat. Nah kalau seandainya nanti masyarakat mengadakan acara terus dinas atau pemerintah tidak atau menghalangi, ya berarti ya makan senjata sendiri, kan begitu. Mereka yang mengeluarkan kebijakan, mereka yang menghentikan kebijakan. Jadi apapun alasannya itu tidak boleh berhenti. Tapi tentunya dengan program-program yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya motivator. Jangankan masyarakat atau organisasi yang mempunyai ide, kalau tidak punya ide kan bagaimana? Pemerintah wajib memotivasi masyarakatnya, memotivasi ormasnya untuk mengadakan kegiatan. Nah ini maka sudah ada kegiatannya, masa kita stop? Jadi harus difasilitasi. Jadi fungsi, peran, dan kewajiban itu berjalan. Itu idealnya pemerintah. Tetapi kadang-kala kan seperti itu, kolaborasi itu tidak berjalan dengan 3 tadi itu: budaya, institusi, dan politik. Hal ini juga sulit untuk melangkah kalau kepentingan politik ini juga tidak dimuat. Ya salah satu contoh, anggaplah saya sebagai kepala dinas nih dengan programnya pembinaan olahraga masyarakat. Begitu saya terus maju, saya diberhentikan atau saya dimutasikan pindah ke yang lain, tetiasana seperti itu. Nah inilah fungsi daripada masyarakat sebagai kontrol tadi. Bagaimana mengontrol pemerintah agar jalannya pemerintah itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Jadi peran pemerintah itu tadi kan ada fasilitator,
mediator, dan motivator. Kewajibannya to respect, to fulfill, to protect. Harus memenuhi itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itu sudah ada di dalam undang-undang hak asasi manusia secara internasional, bukan nasional. Makanya ada kan tindakan pemerintah atau apa itu melanggar hak asasi manusia. Nah, pemerintah itu kalau 3 kewajiban itu tidak dijalankan oleh pemerintah, itu bisa digugat oleh masyarakatnya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi itu harus terus berjalan. Terima kasih. Nah, tadi atas ya, ini kita diskusi langsung ya Ketua, izin sekarang Pak Rudi. Nah, ini kan tadi kalau dari sisi penyelenggaraan event. Nah, kalau kita bicara dari sisi PSSI, Presiden mengeluarkan Inpres tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional, Inpres tahun 2019. Izin Ketua. Jadi memang cabur olahraga sepak bola itu adalah satu-satunya cabur yang sangat dispesialkan oleh pemerintah kita, oleh Bapak Presiden diberikan Inpres. Di mana di Inpres tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional ini, di sini ditunjuklah beberapa kementerian, kurang lebih ada 9 kementerian di situ. Kemudian di situ ada Polri, ada TNI. Gitu. Ada mungkin 11 komite lepat ketuanya yang ditunjuk di dalam Inpres gitu, Inpres percepatan ini untuk sepak bola nasional. Ini adalah platform yang saya pahami kemarin adalah platform untuk 2045 ya, sepak bola nasional gitu. Karena pada saat itu Abdi juga masuk sebagai salah satu tim perumus untuk undang-undang nasional keolahragaan dengan Kemenpora pada saat itu. Jadi memang Abdi ikut merumuskan dengan Rektor UPI pada saat itu, Ketua izin dengan Unpas, dan memang satu-satunya ormas yang diundang untuk menjadi tim formatur adalah dari ormas Agotak, yaitu Abdi yang mewakili pada saat itu. Kita memang membahas tentang Inpres 2019 ini. Nah, yang ingin saya diskusikan itu memang ini Inpres sudah tingkat di Presiden ya, Kang ya. Tapi memang banyak mandek di tatanan pemerintahan di middle, nah kadang di Pemprov, di Pemkot, apalagi kadang masuk ke bawah itu lebih sulit ke dinas-dinas Ketua. Nah, kalau kami kan dari PSSI itu sangat menyambut baik bahwa cabur kami itu memang dispesialkan gitu. Cuman memang kendala-kendala ini memang masih sangat terasa ya pada saat sisi penyelenggaraan, izin partisipasinya gitu dari pemerintah dan dari swasta. Yang kita lihat sekarang sinergitasnya banyak dari pemerintah, baru dari pemerintah. Tapi kepedulian sektor swasta ini yang memang menjadi catatan kami Ketua. Kepedulian dari BUMN dan BUMD juga ini yang menjadi catatan kami untuk support partisipasi, sedangkan ini instruksinya dari Presiden nih. Nah, kira-kira dari pemerintah nih melalui Dispora, apa nih yang bisa kita lakukan memang untuk betul-betul mewujudkan ya Inpres ini sampai ke tatanan terendah yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu Ketua. Dan Kang Rudi mohon arahan sedikit mohon. Sungguhlah ya, kita mau ngobrol ya, ngobrol ringan nih. Jadi sebenarnya dari pihak swasta juga sudah melakukan sebenarnya, tapi kadangkala salah persepsi yang akhirnya salah sasaran. Nah, disinilah peran pemerintah sebagai fasilitator di sini, bagaimana pemerintah bisa menggandeng pihak swasta, bisa memediasi pihak swasta dengan masyarakatnya, dengan insan olahraganya, dan dengan organisasi yang lainnya, bagaimana memberikan satu pencerahan yang baik. Jadi tidak seperti disembunyikan kalau ada program-program dari pihak swasta itu sendiri. Padahal kan yang sudah berjalan itu, ya contohnya CSR ya. Ya CSR yang sudah berjalan, kadang-kala CSR itu tidak tepat sasaran. Kan tidak boleh juga CSR itu hanya memberikan sembako di pinggir jalan atau membagi-bagikan Jumat Barokah. Itu mah bukan lahannya CSR, atau kan itu mah proyek kecil kan. Organisasi juga sudah rutin lah itu menyelenggarakan. Nah, bagaimana bisa pemerintah menggait para swasta ini terhadap event-event yang diajukan oleh masyarakatnya? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tadi, jadi dari pihak event organizer ataupun penyelenggara ormas dan yang lain-lainnya ya membuat proposal kepada dinas yang bersangkutan.
ya termasuk atau dinas sebagai stakeholder yang bersangkutan gitu untuk dimediasi dengan pihak swastanya, karena itu ada ikatan gitu kan, dan itu sudah instruksi presiden kan seperti itu. Nah, kenapa bisa tidak berjalan instruksi presiden itu sendiri? Karena negara kita tuh negara presidensial ya sistemnya, jadi kadang-kadang sulit. Contoh beginilah sedikit di dalam kebijakan publik itu, presiden kita dari partai A kan seperti itu, gubernurnya dari partai B, wali kota bupatinya partai C dan D, ya pasti tidak akan selaras lah kan seperti itu. Padahal seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Dan di negara kita itu tidak ada yang namanya paham oposisi, dan tidak boleh ada di negeri kita oposisi. Tetapi kan aktor-aktor politik di atas kita kadang-kala menamakan dia oposisi, padahal apa itu oposisi? Nah, oposisi kan tidak seperti itu. Oposisi itu harus sistemik dan harus permanen kan seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kebijakan dari atasnya A harus ke bawahnya A kan seperti itu. Nah, kalau di kita kan, aduh mendukung iya, nah iya partai nah iya kayak bakal jadi gede. Ya akhirnya programnya tidak berjalan. Padahal ini program masyarakat. Contoh kayak kemarin gitu kan, Piala 20 ya, usia 20. Nah, dunia tuh kita dipercaya untuk jadi tuan rumah, tapi karena ada berbagai muatan politik dan lain-lainnya, oposisi pemerintah menolak semua, dan di dalamnya pun nolak lagi. Nah, ada apa ini? Jadi tidak selaras kan seperti itu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, ya itulah negara kita, negara persatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada yang namanya oposisi. Jadi kadangkala memang program pemerintah itu tidak sampai di masyarakatnya, atau apa diselewengkan oleh daerahnya. Salah satu contoh begini, apalagi sekarang tahun politik, ibu bapak jangan kaget, sudah ada program pemerintah apa namanya kesehatan, pendidikan dan yang lain-lainnya. Itu tuh udah program pusat, tidak berpartai dan yang lain-lainnya. Tapi kadang-kadang kan di daerah mah, iya mah perjuangan saya, partai A pilih ya, begitu ya. Nah, ini juga penghambat daripada kolaborasi. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, bahwa ini adalah instruksi presiden, ini untuk kepentingan bersama yang tadi di dalam 3 prinsip kolaborasi itu harus ada principal agreement, share motivation dan kapasitas bonding agent. Ya, tataran yang tadi tidak akan terjadi. Nah, bagaimana tuh caranya, Pak? Tadi saya sebutkan sinergiknya antara ormas dengan dispora yang berhubungan langsung keolahragaan harus dijunjung tinggi dan dibina terus. Ya, saya percayalah kepada apa namanya ormas Argotak ini gitu kan. Tadi sudah dipercaya di mana-mana, bahkan sudah bisa juga merumuskan kan seperti itu dan menyelenggarakan nanti ke depannya. Nah, dengan lobby-lobby politik seperti itu juga, ya itu akan mempermudah jalannya sistem daripada kolaborasi itu sendiri. Nah, tanpa adanya lobby-lobby politik, tanpa adanya kedekatan, memang sulit. Pak, itu kedekatan pakai KKN, enggak juga. Karena peran organisasi tadi saya sebutkan, peran ormas itu sebagai akselerator, kan penyambung media. Nah, kalau tidak ada akselerator, kalau tidak ada penyambung, putus satu masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, disinilah peran daripada ormas yang akan pimpin sebagai akselerator. Jadi saya kira kalau hubungannya harmonis dan baik yang lain, hambatan-hambatan yang tadi walaupun berbau politik dan yang lain-lainnya itu tidak akan terjadi. Jadi binalah hubungan itu secara sinergi. Tentunya melalui stakeholder atau leading sector yang langsung menangani di bidangnya. Jadi tok salah sasaran gitu kan ya. Kadang-kadang kan kemarin CSR itu dikembangkan kemana saja. Kan kita juga nggak tahu. Padahal era keterbukaan. Nah, seharusnya kan terbuka. Kemana sih CSR kan seperti itu. Nah, itu juga perlu informasi kepada anggota untuk bisa menelusuri itu semua. Sehingga kalau ada program-program yang lain juga kan tidak akan terhambat. Nah, itu mungkin Kang. Terima kasih Kang. Nah, terima kasih Dokter Ana. Nah, ini mungkin ada sedikit celetukan dari saya pribadi nih. Ya, saya juga sebagai masyarakat biasa, sebagai orang organisasi juga. Jadi ada beberapa harapan lah, apalagi kalau terkait masalah olahraga.
Saya bukan pelaku olahraga secara langsung lah, datara olahraga. Jadi ada ya mungkin kebetulan ada ketua PSSI juga di sini. Jadi sebetulnya dari dulu juga saya pernah sempat mau menggagas untuk di Kabupaten Bandung ya ini. Tapi karena emang ya itu ya jadi penuh muatan politik akhirnya rada susah terrealisasi. Apakah memungkinkan nggak untuk di Kota Bandung sendiri, misalnya PSSI berkolaborasi dengan Dispora, berkolaborasi juga dengan Kesbangpol, kalau menggelar turnamen atau apapun itu yang bentuknya olahraga untuk ormas-ormas yang ada di Kota Bandung gitu kan. Tujuannya apa? Ya mungkin pertama yang lebih kental lagi itu kan untuk mempererat silaturahmi lah. Karena kalau ormas sering dipertemukan dalam hal-hal yang positif tidak akan berimpact yang negatif gitu kan. Insya Allah mau aya ririweuhan lah, mau aya konflik dan lain-lain gitu kan. Apakah bentuknya turnamen sepak bola Piala Ormas, apakah mau di embel-embel Wali Kota Cup atau apapun itu silakan aja. Ya mungkin sedikit saran dari saya supaya ya si ormas-ormas ini tuh ada bentuk kegiatannya. Jadi dia tidak hanya menjadi fasilitator untuk olahraga saja, tapi dia pelakunya juga gitu kan. Apakah turnamen antar ormas sekota Bandung gitu kan. Kalau secara pembinaan mah sudah jangan ditanya lah, Kota Bandung, PSSI Kota Bandung kita patut apresiasi lah. Kalau secara pembinaannya, timnya, klubnya, Persib mah sidik lah geus kudu dicaritakeun. Pembinaannya, liga, turnamen atau apapun itu, kelompok usia berjalan gitu kan. Jadi saya tahu betul untuk PSSI Kota Bandung itu luar biasa lah, udah patut diapresiasi lah. Apalagi masa kepemimpinan Pak Haji Yoko ini luar biasa. Banyak melahirkan talenta-talenta. Nah sekarang kan itu untuk kelompok usia. Sekarang apakah memungkinkan tidak untuk PSSI Kota Bandung dan Dispora juga memfasilitasi apa yang menjadi saran yang tadi saya berikan, bisa tidak diadakannya turnamen sepak bola lah misalnya antar ormas itu kan, supaya setidaknya terjalin silaturahmi. Terlepas apa nanti untuk sponsorship dan lain-lain mungkin nanti kita bisa carikan lah. Mudah-mudahan kan tadi terkait yang Bapak Rana sampaikan, apakah dari CSR-nya atau apapun itu, dan insya Allah mungkin pemerintah juga sebagai fasilitator bisa membantu lah gitu kan. Itu mungkin pertanyaan dari saya ya sebagai masyarakat biasa lah, dan sebagai orang organisasi juga Pak Rana. Ya, bagus ya. Sebenarnya jawabannya bukan mungkin, harus bisa. Karena kan tadi judulnya kolaborasi dan pembinaan kan, seperti itu. Jadi harus bisa. Tetapi karena zaman sekarang atau era paradigma sekarang itu kan sudah berubah. Kalau dahulu itu kan sifatnya top down ya. Jadi segala sesuatu itu pemerintah yang harus punya ide, pemerintah yang menugaskan, masyarakat mah hanya sebagai pegawai sok jalankan kan seperti itu. Nah sekarang udah lain lagi, button up kan dari bawah. Nah silahkan para ormas sendiri yang membuat ide, yang bikin kreasi, yang mengadakan. Nah nanti silahkan berhubungan dengan Dispora, silahkan kami nanti akan menampung aspirasi itu dan nanti akan mengejawantahkan keinginan daripada para ormas itu sendiri. Karena salah satunya juga di pemuda olahraga ya, di Dispora ini juga pembinaan pemuda kan, pembinaan olahraga. Dan olahraga itu tiga macam yang harus dibina oleh Dispora ya. Ada olahraga edukasi, pendidikannya, ada olahraga prestasi, dan ada olahraga masyarakat, rekreasi kan seperti itu. Jadi silakan. Jadi jangan menunggu saja perintah dari pemerintah yang tadi kita sebutkan pemerintah mana gitu kan. Nah sekarang kita button up, ide-ide kita munculkan, kreatif kita munculkan, terus kita aju seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah era keterbukaan. Nah Dispora sudah turun ke masyarakat. Nah ini dijadikan satu ajang, satu kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Tapi tentunya bukan hanya aspirasi dalam bentuk perkataan saja, harus dalam bentuk proposal. Amun tino bisnis mah bisnis plan seperti apa kan seperti. Nah nanti itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami, bagi Dispora untuk dipertimbangkan bagaimana nanti pelaksanaannya. Nah kolaborasinya nanti akan kita lihat. Apakah Dispora akan menggandeng Disputpar, apakah Dispora akan menggandeng dan yang lain-lainnya, atau Dispora nanti akan langsung menggandeng para pengusaha. Nanti kita lihat proposal seperti apa dan kegiatan apa, nanti kita lakukan kolaborasi governance di sana. Itu, terima kasih. Bisa dijawab begitu PSSI tadi, karena ini agendanya kompetisi ya, mungkin setingkat Kota Bandung antar ormas. Tadi ketua langsung ngaharewos akan saya support. Maka ketua ini masa alit we.
Kalau menurut saya ini ide yang bagus, silaturahmi antar ormas. Yang pasti PSSI Kota Bandung, khusus untuk Bandung, saya bakal support penuh itu. Terima kasih. Atur nuhun Pak Ketua PSSI. Jadi memang sudah diapresiasi memang oleh federasi yang bersangkutan di Kota Bandung. Jadi jangan hanya sampai ide gagasan, ini kan implementasi dari sosialisasi olahraga masyarakat. Nah, kita bisa tangkap langsung dan bisa kita eksekusi gitu, karena tidak akan ada halangan terkait agenda politik mungkin ya kan. Ini harus tetap bisa berjalan. Teknisnya apakah nanti secara regulasi dari pemerintah melalui Dispora, karena ormas itu di bawah Kemendagri dengan adanya Kesbangpol sebagai bapak ormas, kita berkolaborasi. Kalau kita mau masuk ke rekreasi, kita gandeng juga disebut Barna kan begitu ya. Jadi memang tadi dari Kang Dani itu kan ide, memang ini saya oke Ketua, untuk mempererat, apalagi mungkin di tahun politik ini juga untuk meredam apa kisruhan antar ormas, namanya bentrok wae kamu benten pilihan, ini kan bisa jadi agenda menuju Bandung kondusif. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ya mudah-mudahan hasil dari agenda sosialisasi kali ini akan menghasilkan sebuah ide-ide. Itu kan harapan kita semua ya mungkin ya. Jadi tidak hanya sekedar diskusi, mendengarkan pemaparan dari narasumber, tapi menghasilkan sesuatu yang benar-benar nanti ada implementasi untuk dilaksanakan ke depannya. Mudah-mudahan ya itu harapan kita, dan saya yakin Agotak itu karena sudah teruji, saya yakin Agotak itu akan mampu lah untuk menjalankan hal-hal tersebut. Jadi Pak Dr. Rana, Pak Haji, penginten nyukeun izin, Agotak mah kalau di searching di Google juga, jadi yang keluar bukan ribut atau tawuran di ormas lain. Jadi ketik Agotak di Google pasti keluar nanti event-event yang diselenggarakan Agotak. Alhamdulillah lah, positif Agotak. Tidak pernah ada satupun permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat, yang mengganggu pelaksanaan birokrasi pemerintahan juga. Alhamdulillah lah. Jadi ya mungkin ke depan akan ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik ya, gitu. Satu Kang Dani, satu lagi ini sebelum ditutup mungkin ya karena waktu ya Kang Dani, karena ketua juga masih ada agenda Piala Persib, Pak Rudiana oge sami. Untuk closing statement dari Abdi yang bisa melibatkan dari ketiga narasumber itu adalah Ormas Agotak adalah satu-satunya, ini statement juga Pak Menteri pada saat Pak Imam Nahrawi sedacan di KPK disampaikan di event nasional bahwa Ormas Agotak adalah satu-satunya ormas di Indonesia yang mengimplementasikan Impres tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Jadi kita itu sudah diapresiasi oleh pemerintah tingkat pusat ya, bahwa kita itu the one and only ormas yang betul-betul menjalankan ya instruksi presiden. Nah, paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Ormas Agotak, dari Paguron Gajah Putih Sektor Buah Batu, begitupun para narasumber. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk agenda kegiatan hari ini. Walaupun ada beberapa narasumber yang mungkin berhalangan hadir, mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk kita semua. Jadi tidak hanya di hari ini aja, mudah-mudahan ke depan juga Agotak akan menggagas ide-ide atau kegiatan atau program yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya ya mungkin umumnya untuk masyarakat. Jadi untuk selanjutnya kita lanjut ke penutupan. Untuk penutupan akan ada pentas sekali lagi dari adik-adik kita di Paguron Gajah Putih. Jadi nanti mungkin tolong dipersiapkan tim dari Paguron Gajah Putih untuk audio dan lain-lainnya. Tapi sebelum nanti closing mungkin ada sesi foto dulu nanti para narsum dari tim media. Boleh kayak bebas, satu dua depannya mantap, satu dua. Sip dua. Oke. Dispora Kota Bandung. Gedor. PSSI Kota Bandung. Jaya. Agotak. BBC. Gajah Putih. Maju bersama dalam berkarya. Gajah Putih. Maju bersama dalam berkarya. Gajah Putih. Maju bersama dalam berkarya. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
Untuk teman-teman dari Paguron Gajah Putih, tolong dipersiapkan untuk penampilan terakhir, sekalian kita closing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman kegiatan kali ini, para narasumber, Dr. Rana Rudiana, Bapak Haji Yoko sebagai Ketua PSSI Kota Bandung, Ketua Umum Ormas Agotak Bapak Alan M. Wildan Chandra, Dispora Kota Bandung, Paguron Gajah Putih, dan teman-teman media, terima kasih banyak. Untuk persembahan terakhir, ini dia penampilan dari adik-adik kita di Paguron Gajah Putih. Dengan berakhirnya penampilan dari adik-adik kita di Paguron Gajah Putih, berakhir pula acara kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi dalam agenda kali ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dimohon waktunya teman-teman untuk berdiri sebentar untuk
bersalaman dengan para narasumber dan pengisi acara lain. Siap.